Saya TV saat ini saya sudah berada di Polres Bintan, tepatnya untuk menunggu kedatangan dari mantan penjual itu, tepatnya Pinang Hasan yang akan diperiksa dan jadwalnya tepat pukul 10. Hasan akan tiba di Polres Bintan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Tipikor, dan saat ini beberapa kawan-kawan dan rekan media telah hadir di Polres Bintan untuk menunggu kehadiran Hasan. Untuk informasi lebih lanjut akan kita sampaikan di Special Report. Special TV sebelum masuk ke ruang untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Bintan, Hasan sempat mengeluarkan media untuk berbicara tentang kesiapannya, dan menurutnya dia sudah siap untuk diperiksa di Polres Bintan, terutama di penyidik Tipikor, dan dia sudah menyiapkan dan membawa beberapa wawancara, dan salah satunya telah hadir di Polres Bintan untuk mendampingi Hasan di ruang penyidikan. Bang, sehat bang? Izin Pak. Bang. Boleh Pak? Boleh. Hari ini saya memenuhi panggilan Polres Bintan sesuai surat yang diberikan. Ini dimintai keterangan sebagai tersangka, dan saya memenuhi. Selama ini kita ikuti apa yang menjadi prosedur hukumnya seperti sebelum-sebelumnya saya sampaikan. Ya, terkait nanti hasil pemeriksaannya, ya nantilah kita dengarkan. Untuk hari ini kita memenuhi panggilan ini. Kita didampingi kuasa hukum. Pak, izin. Kalau seandainya kita diperiksa sebagai tersangka, ada nggak kemungkinan kita akan mengajukan, takutnya di Wasmuma Swatai lakukan penahanan langsung, ada nggak kita mengajukan penangguhan langsung nanti? Nanti kita ngomong dulu ya. Nanti lah ya itu ya. Itu kita kan saya baru belum tahu nih. Kan nanti lihat hasil pemeriksaan. Bang, untuk persiapan mental seperti apa nih? Tadi sebelum ada. Kita kan biasa. Saya kan pernah lurah amat, sudah selalu dimintai keterangan saksi. Dan Polres Bintan juga teman-teman juga semuanya. Ya ini kan prosedur hukum kan. Kita sebagai warga negara ya kita ikuti proses. dalam posisi siap ini ya. Ada unsur politik tak Pak dalam kasus ini Pak? Gimana? Ada unsur politik. Ya, saya pikir ya nantilah kalau kita ini ya. Ngasih kan prosesnya hukum. Atau mungkin kita menganggap nggak dalam perkara ini kita Bapak dijadikan tumbal dalam perkara ini? Aduh, saya belum tahu lah kalau itu nantilah ya. Nanti hasil pemeriksaannya seperti apa. Bukan ranah hukum. Soal dugaan pemalsuan surat ya di tahun 2016. Tapi semua keterangan saksi kan sudah kita berikan. Untuk proses hukumnya kita hormatilah. Kita terima kasih Polres cukup kooperatif ya. Saya pun kooperatif dalam segala baik saksi maupun hari ini sebagai tersangka. Bang, tapi status abang masih kepala dinas bang? Oh masih. Masih ya Pak ya. Tapi informasi beredar nih Pak, Bapak mengajukan pengunduran diri dari kepala dinas, benar nggak? Oh tidak benar. Tidak ada ya Pak ya. Artinya Bapak udah siap ya pemeriksaan ini Pak? Oh sudah. Ya kita kan hormati kan warga negara kan taat lah. Dan saya sudah terbiasa juga sih dari dulu. Kita mulai camat kan memang menangani kewenangan terkait pertanahan, dimintai keterangan sebagai saksi, sudah selalu kita kooperatif ya setiap panggilan di Polres. Bang, tadi sebelum pergi tadi ketemu anak istri, ngobrol apa bang? Ada, sudah tahu karena kan dari teman-teman juga tahunya. Pak, kita didampingi berapa pengacara hari ini Pak? Jadi satu aja. Satu aja. Bapak, kita pemeriksaan dulu ya. Ya siap. Ya. Sini bang. Dari pemeriksaan TV saat ini saya sedang berada di Polres Bintan, tepatnya di Satreskrim Polres Bintan, dan beberapa saat lalu mantan penyidik kota Hasan telah hadir di pemeriksaan untuk saya di ruang Tipikor dan sudah masuk ke dalam ruangan. Kita masih menunggu seperti apa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Tipikor mantan beberapa pimpinan Polres komunikasi. Bang, dikit bang.
Bang, di dalam berapa pertanyaan tadi, Bang? Masih proses dimintai keterangan. Tadi ada berapa pertanyaan Bang ditanyakan ke penyidik, Bang? Ya masih proses lah, masih ada berapa pertanyaan tadi ada 8 atau berapa tadi? Seputaran apa nih? Ya sekitaran ya dari saksi kita tadi, saksi kemarin. Jadi kan lanjut, sholat, istirahat, makan, kita lanjut lagi. Oh, masuk jam berapa kira, Bang? Ya, Jam 1, setengah 2 ya. Ya kan sholat dulu. Jadi tadi pertanyaannya apa aja Pak? Mungkin barangkali bisa disebut. Ya, Iya, salah satunya, Pak. dari pertanyaan sebelum jadi yang waktu jadi saksi kita. Habis ini infonya langsung ada penahanan. Waduh, nggak tahu saya tanya penyidik lah. Kan masih proses diminta keterangan kan. Pasti nanti akan ada kesimpulan dan lain-lain. Oh, kita Pak. Oke. Hah? Oh, kita doa ya. Ya kita kan memberi keterangan yang sebenarnya lah ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Coba begitu ya. Pemirsa Ayu TV, tadi kita telah berbincang dengan tersangka Hasan usai diperiksa oleh penyidik, dan saat ini Hasan sedang melakukan istirahat dan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia mengaku telah ditanyakan sebanyak 8 pertanyaan dari penyidik dan akan melakukan penyidikan selanjutnya kurang lebih pukul 2, dan menurut informasi dari pengacara, pihaknya telah menyiapkan 2 pengacara untuk membantu Hasan dalam menuntaskan perkara yang dialami oleh kliennya. Kak datang. Sedikit Bu, tanggapannya Bu terkait Ini Bu, penanganan Bapak Bu. Boleh Bu? Oh iya, Kak. Bu, sedikit Bu, perasaannya gimana dengan penanganan Bapak ini Bu? Pak, sedikit, Pak. Pak, boleh minta statement sedikit, Pak? Ya sedikit aja ya. boleh, Pak. Ini Pak Hasan hari ini sudah datang memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan sebagai tersangka dan sudah memenuhi kewajibannya memberikan keterangan. Beliau dari sejak awal pemeriksaan sebagai saksi sampai tadi selalu kooperatif, ya kooperatif memenuhi pemeriksaannya. Dan seperti yang rekan semua ketahui juga mengenai beliau hari ini atas hasil gelar tadi maka akan dilakukan penahanan. Kami dari penasihat hukum memang sedikit menyesalkan penahanan ini, namun kita tetap menghargai bagian dari upaya hukum yang dilaksanakan oleh pihak penyidik. Namun demikian kita akan tetap melakukan upaya-upaya hukum ke depan terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi oleh Pak Hasan. Saya kira untuk saat ini mungkin itu dulu ya. Nanti terkait apa perkembangan selanjutnya kita akan melihat apa Pak, alasan kita mengajukan Penangguhan penahanan terhadap tersangka. ya saya kira itu hak tersangka juga ya. Dan sama halnya juga penahanan kan sifatnya itu kepada kepentingan subjektif ya. Kalau kita bicara masalah alasan kekhawatiran warisan diri kan seperti itu, mungkin semua sudah tahu. Untuk seorang Pak Hasan kan sebetulnya saya kira itu masih menjadi alasan yang bisa dikesampingkan kan, tapi kalaulah itu menjadi alasan bahwa inilah hukum, dalam hukum itu ada equality before the law, karenanya semua sama di mata hukum, dan beliau juga dengan sikap yang gentleman datang menghadiri memenuhi semua apa yang dilakukan dalam kaitan proses ini, termasuk penahanan itu. Pak, tadi hal apa Pak yang disesali Pak? Ya, Hal apa tadi yang disesali? kami menyesalkan penahanan ini dengan alasan bahwa beliau kan
untuk alasan penahanan kan itu alasan subjektif ya. Seperti kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kan itu alasan subjektifnya. Jadi yang kita sesalkan kan dalam kualitas beliau selaku pejabat ataupun pegawai negeri yang tidak mungkin kekhawatiran itu ada pada dirinya. Namun demikian ya, tapi bahwa sebagai warga negara ya beliau juga patuh dan taat dengan apa yang dijalankan sesuai azas semua sama di mata hukum. Nah beliau juga terima keadaan ini. Nah itu juga kami juga sebagai penasihat hukumnya tentu juga punya hak untuk melakukan upaya-upaya dalam kaitan penahanan beliau. Pak Gubernur udah tahu Pak? Hukum apa? Kita satunya kita ajukan permohonan penangguhan penahanan. Mungkin saya kira itu ya. Pak Gubernur udah tahu Pak? Pak Gubernur udah tahu kalau Itu udah di ranah saya. Tadi Pak sempat abang mengajukan perdata ya seperti ini dalam kasus ini perdata. Itu di luar konteks sekarang lah ya. Nanti kita Bang, selama proses pemeriksaan ini kita Bapak ditanya beberapa pertanyaan? saya kira itu semua pertanyaan mengulang saja dari apa yang sudah pernah dipertanyakan berkaitan dalam pemeriksaan selaku saksi dahulu. Pak, jadi Totalnya berapa Pak pertanyaan yang sejak dari pagi tadi Pak? Lebih kurang 20 orang kali ya kalau nggak salah. Pak, jadi penahanan ini tepat apa tidak Pak? Ya itu yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Cuma itu aja dulu, nanti yang lain-lain kita Pak, satu lagi Pak, hasilkan tadi aja. istri Bapak sempat datang ke sini dalam rangka apa nih Pak? Ibu tadi kan sempat mengangkat pakaian barangkali. Mungkin itu dulu ya. Oke, Nanti Pak, yang lain materi. Jadi Pak Hasan nggak pulang ya Pak ya? Ya. Jadi Pak Hasan nggak pulang malam ini ya? Ya kita kalau saya pulang. Bapak pulang nih Pak? Ya kami dulu ya. Ditinggal aja Pak. Temankan di pasar. Bapak udah pulang. Mau lambat aja dipanggil. Waalaikumsalam Bang, gimana Bang? Sikit lah Bang. Bang boleh kasih ST Bang? Gimana Pak rasanya Pak? Penyidik ini aja ya. Jalan Bang. Tapi tadi istri udah ketemu Bang. Sudah. Apa yang kita sampaikan Bang ke istri Bang? Udah tahu juga istri kan. Sudah siap ya Pak ya? Oh sudah. Kita kan ikuti prosedur ya. Kita hormati. Ini kita mau kemana nih Bang? Pak Gub udah tahu nggak Bang? Aduh, nggak tahu saya tak dapat kontak. Awas jurang. Ada pesan khusus Bang? Oh nggak ada, kita ikuti aja lah ya proses keluarga. Proses hukumnya kita ikuti aja. Kan udah ada pengacara. Ya. Oh, mana? Video di sini. Terima kasih ya teman-teman supportnya. Siap. Semangat Pak. Selamat Pak. Selamat Pak. Selamat semangat. Sini aja ya. Oke. Sip ya. Metro TV,
saya sudah berada di belakang sel tahanan Hasan yang sudah diperiksa tadi kurang lebih selama 10 jam, dan kuasa hukum pastikan Hasan tidak pulang ke rumahnya dan akan tidur di sel. Dan dari hasil wawancara tadi dengan penjual pada Tanjung Pinang bahwa dia sudah legowo dan siap untuk menerima apapun hasilnya. Namun dari kuasa hukum akan melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya untuk membebaskan dan meringankan apa yang terjadi dengan kliennya, dan mereka menganggap bahwa kliennya sangat kooperatif karena sudah hadir di beberapa pemanggilan yang telah dilakukan Polres Bintan.